Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Yuli Hairani dengan NIM A24123082 dari kelas B dari kelompok 1 dengan judul percobaan hukum pendinginan Newton dengan asisten Astin Sulastri dengan NIM A24121047. Yang pertama yang saya akan jelaskan di percobaan ini yaitu tujuan percobaan. Tujuan percobaan ada 5. Yang pertama, memahami hubungan antara teori dan praktek tentang penggunaan hukum penggunaan Newton. Yang kedua, memahami asas-asas fisika tentang perubahan temperatur. Yang ketiga, menggambarkan kurva pendinginan antara temperatur dan waktu. Yang keempat, menentukan panas jenis zat cair. Yang kelima, menghitung dengan teori Ralat tentang presentasi kesalahan pengamatan. Dari 5 tujuan tersebut, saya akan menjelaskan 3 tujuan percobaan, yaitu tujuan 1 sampai 3. Dari 5 tujuan percobaan tersebut, saya akan menjelaskan 3 tujuan percobaan saja, yaitu tujuan percobaan pertama. Hubungan antara teori praktik penggunaan hukum pendinginan Newton. Hukum pendinginan Newton menyatakan bahwa laju perubahan suhu suatu benda berbanding lurus dengan selisih suhu antara benda tersebut dengan lingkungan sekitarnya. Tujuan kedua yaitu asas-asas fisika tentang perubahan temperatur. Perubahan temperatur terjadi ketika energi panas dipindahkan dari satu benda ke benda lain. Tujuan ketiga, kurva pendinginan antara temperatur dan waktu, yaitu kurva pendinginan menunjukkan bagaimana suhu suatu benda berkurang seiring dengan waktu. Di poin kedua selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep hukum pendinginan Newton. Konsep pendinginan Newton menjelaskan bahwa laju perubahan suhu suatu benda sebanding dengan selisih antara suhu benda tersebut dan suhu lingkungan sekitarnya. Kita lanjut ke poin ketiga, yaitu menjelaskan fungsi alat dan bahan. Fungsi alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini ada 6. Yang pertama yaitu termometer. Termometer, alat ini digunakan untuk mengukur suhu suatu benda atau lingkungan. Yang kedua, neraca digital. Fungsi neraca digital adalah untuk mengukur massa benda dengan akurasi tinggi. Yang ketiga, tabung reaksi digunakan untuk melakukan percobaan kimia atau mencampurkan bahan atau memanaskan sampel dalam volume kecil. Yang keempat, bungsen. Bungsen adalah alat pemanas yang menggunakan gas sebagai sumber energi. Yang kelima yaitu gelas ukur, digunakan untuk mengukur volume cair dengan presisi. Gelas ini memiliki skala pengukuran yang jelas dan sering digunakan dalam percobaan. Statif berfungsi sebagai penyangga atau tempat untuk menahan peralatan laboratorium lainnya. Poin keempat yaitu menjelaskan prinsip kerja percobaan. Nah, prinsip kerjanya itu percobaan ini mengilustrasikan hukum pendinginan Newton yang menyatakan bahwa laju perubahan suhu benda berbanding lurus dengan selisih suhu antara benda dan lingkungannya. Hasil percobaan dapat dilakukan untuk membuktikan atau memodelkan hukum tersebut secara matematis. Kita lanjut ke poin kelima, yaitu mengapa termometer yang dipasang pada percobaan tidak boleh menyentuh dasar tabung reaksi atau gelas ukur. Nah, jawabannya yaitu termometer yang dipasang dalam percobaan ini tidak boleh menyentuh dasar tabung reaksi atau gelas ukur karena beberapa alasan penting. Yaitu
Pertama, akurasi pengukuran. Yang kedua, panas dari bahan wadah. Ya, ketiga, stabilitas dan keamanan. Selanjutnya, reaksi yang tepat. Nah, dengan menjaga antara termometer dan dasar tabung, reaksi atau gelas ukur, kita dapat memastikan bahwa pengukuran yang dilakukan lebih akurat dan representatif untuk kondisi yang sedang diamati. Selanjutnya yaitu bagian terakhir, yaitu referensi. Saya akan membagikannya di video terakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.